berikan dia itu kenyamanan, berikan dia itu istirahat yang berkualitas, biar dia itu berkonsentrasi terhadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku Sobi, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menjawab pertanyaan yang masuk dari teman kita yang memiliki akun adalah Om Nur Koiri. Beliau bertanya seperti ini, Om, muraiku lagi mabung kok ngelowo ya. Kalau masuk tangan mau kasih jangkrik sampai matuk. Jangkrik pagi sore aku kasih dua. Mandi seminggu 2 kali, Senin sama Jumat sore hari. Apa itu OB ya? Nah, oke. Sebelumnya terima kasih dulu untuk Om Nur Koiri sudah mampir ke channel ini dan bersedia untuk berkomentar. Jadi beliau memiliki murai batu yang sekarang ini sedang mabung. Nah, di situ terlihat ngelowo. Kalau pas ngasih jangkrik, pas tangannya masuk ya. Nah, itu dipatuk-patuk sambil ngelowo gitu ya. Nah, untuk extra foodingnya dikasih 2 pagi 2 sore, kemudian mandi 2 kali Senin sama Jumat sore. Nah, apa itu over birahi ya? Oke. Jadi sebenarnya untuk perawatan pas mabung itu kita nggak usah berikan settingan ya. Di antaranya untuk penjemuran dan pemandian itu jangan sampai ada. Karena murai batu yang sedang mabung itu yang pertama adalah apa, teman-teman? Yang dibutuhkan itu adalah kenyamanan. Nah, untuk burung murai batu ataupun burung yang lain, dalam hal kenyamanan itu apa sih? Ya dia itu biar sendiri gitu loh ya. Jangan sering kita utek-utek, jangan sering kita rawat. Kemudian nyaman dalam hal jangan ada gangguan suara murai batu ataupun burung yang lain, karena ini bisa mengakibatkan dalam dia proses mabung dari awal sampai akhir gitu ya, sampai selesai mabung dan di situ tuntas bulunya sudah dorong maksimal. Nah, di situ bisa terganggu, teman-teman. Nah, termasuk juga untuk rawatan yang kita berikan seperti punya omnya ini, diberikan mandi 2 kali. Jadi untuk burung murai batu yang mabung ya, untuk pengembunan tiadakan. Extra fooding tentukan dalam arti apa ya, kita sinkronkan dengan keadaan tubuhnya sebelum mabung. Kalau dia itu over birahi ya, dalam pemberian extra fooding pas mabung ya jangan terlalu banyak, agar nantinya setelah mabung dia itu birahinya nggak semakin naik, stabil di situ ya. Kemudian untuk penjemuran tentunya kita stop di situ. Mandi juga kita stop di situ ya, jangan berikan mandi, entah itu pagi, entah sore, siang, jangan ada mandi. Kemudian pengumbaran juga stop, sauna otomatis juga stop. Jangan sering diablak, full krodong saja, dan tempatkan dia itu di ruangan yang nyaman ya, teman-teman ya. Itulah rawatan kita agar dia itu nyaman ya, kan gampang ya untuk rawatan pas mabung ini ya. Nah, sekarang untuk lownya sendiri, apakah ini over birahi, Om? Nah, mari kita cek lagi pertanyaannya ya. Di situ ada diberikan jangkrik 2 pagi 2 sore. Kemudian masih diberikan pemandian sore. Otomatis karena mabung itu tidak ada peningkatan sistem metabolisme tubuh yang lebih tinggi, dalam arti kita tidak bisa menjemurnya, kita tidak bisa memberikan sauna, kita tidak bisa memberikan pengumbaran ya.
Nah, kita timpa dengan pemandian di sore lagi, ya di sore hari gitu ya. Nah, di situ otomatis suhunya itu, suhu badannya itu akan turun. Suhu yang turun, dia kedinginan. Nah, di situ membutuhkan extra fooding ataupun membutuhkan protein untuk mengganti energi ketika tubuh dia itu mengalami kedinginan ataupun minus suhu tubuh. Ya, teman-teman ya. Jadi murai batu itu mempunyai suhu tubuh yang normal ataupun standar ataupun seberapa dia itu membutuhkan suhu tersebut agar dia itu sehat. Nah, itu dia sudah punya takarannya. Nah, kalau dia itu suhu tubuhnya menurun, otomatis di situ akan memerlukan banyak sekali energi ya untuk mempertahankan tubuh dia itu agar kembali ke suhu yang normal. Ya, karena dia itu termasuk adalah hewan berdarah panas gitu ya. Artinya dia itu akan bisa membuat suhu tubuhnya itu kembali ke normal, walaupun di situ diberikan rawatan apa mandi, padahal dia itu nggak butuh mandi, tetapi di situ membutuhkan banyak energi. Nah, untuk burung ini diberikan cuman 2 pagi 2 sore. Nah, apa yang terjadi gitu ya? Nah, otomatis karena respon tubuh dia tidak punya energi. Nah, di situ responnya itu yang lowo itu tadi. Dia merasa kelaparan terus di situ. Apakah kita sebutnya adalah overbirahi? Ya tentu tidak gitu ya. Wong dia itu kekurangan protein kok. Jadi untuk omnya harusnya jangan ada pemberian mandi. Pas mabung ini jangan ada. Agar suhunya itu normal om ya, agar tidak semakin menurun. Untuk burung yang seperti ini, kalau diteruskan ngelowonya akan tambah parah ya. Dia itu meminta makan terus dianya itu ya. Protein yang ada di dalam tubuhnya itu semakin berkurang. Nah, kalau tidak perawatnya itu tidak paham, nah ini bisa nyilet, bisa itu. Ya karena apa? Ya energinya terus terpakai untuk mengembalikan ke suhu yang normal gitu ya. Karena ini diturunkan terus dengan diberikan apa? Pemandian sore. Dan jadi ini bukan OB ya. Nah, kalau OB kan tentunya extra fooding harus kita pangkas gitu ya. Ya karena apa? Ya sudah kelebihan protein. Nah, inilah yang dinamakan adalah minus suhu tubuh. Ini juga membutuhkan banyak extra fooding. Nah, ini bisa dinaikkan extra foodingnya, dan kemudian untuk mandinya itu di stop dahulu. Coba lihat nanti apakah dia itu ngelowo atau tidak. Nah, kalau ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, yang sebelumnya sebelum mabung dia itu nggak ngelowo. Nah, karena rawatan yang diberikan seperti itu kurang tepat. Nah, lama-lama ngelowonya itu akan menjadi karakter dia. Entah itu dia itu lapar ataupun kenyang, dia akan ngelowo. Ya karena apa? Ya karakter itu kan bisa terbentuk dari kebiasaan. Ya karena ngelowonya sendiri itu berlangsung dalam jangka waktu selama dia mabung. Paling tidak kan 3 bulan ya teman-teman ya, proses mabungnya ini kan gitu ya. Jadi sangat disayangkan kalau ini nantinya dia itu terbiasa ngelowo. Sebenarnya untuk ngelowo di rumah itu bukan suatu minus menurut saya ya, asalkan ngelowonya sendiri itu tidak ditampilkan di tiang besi ketika dia itu ketemu lawan. Murai batu saya ada itu di rumah juga seperti itu. Ketika saya masukkan jangkrik ke kandang ya, nah di situ murai tersebut itu matukin tangan saya
kemudian pas jangkriknya itu belum masuk ke kandang, dia itu mau keluar terus ya, mau ngejar tangan saya. Seolah-olah ya kalau saya itu tidak sigap dalam menutup pintu pas memasukkan jangkrik, ya dia pasti keluar gitu loh ya. Nah tetapi kalau dia itu ketemu lawan langsung tancep, dia fighternya keluar, birahinya ada, tenaganya juga tersedia. Perlu dipahami untuk burung yang lowo itu tidak semuanya over birahi. Cobalah ya kita cek-cek lagi untuk rawatannya, untuk perilakunya, apa yang kurang, apa yang perlu kita perbaiki di situ ya. Dan kita mainkan logika kita ketika kita membahas di channel ini. Oke ya. Jadi untuk kesimpulannya Omnya ya, yang harus dilakukan adalah yang pertama menyetop mandi sorenya itu. Kemudian jangan ada rawatan. Ya selain membersihkan dasar sangkar dari kotoran mungkin 3 hari sekali, 4 hari sekali, 2 hari sekali, jangan tiap hari. Biar berikan dia itu kenyamanan, berikan dia itu istirahat yang berkualitas, biar dia itu berkonsentrasi terhadap dia proses mabungnya agar tidak gagal gitu ya, agar semuanya tuntas gitu ya, semuanya bisa ganti bulunya, jangan ada yang tertinggal. Karena murai batu yang ketika dia itu gagal mabung ataupun tidak tuntas dalam gagal mabung, ini pasti nantinya ada masalah ketika dia itu sudah selesai proses mabung. Pasti itu banyak kok yang mengalami permasalahan ketika digantangkan dikarenakan mabungnya itu tidak sempurna. Banyak, pasti banyak itu. Kalaupun dia kerja, tidak akan mungkin dia itu top perform ya, karena bulu yang harusnya ganti itu harus ganti semuanya. Ada yang tertinggal satu aja pasti menyebabkan masalah. Nah itu ya. Jadi mandinya di stop dulu, kemudian extra fooding itu tetapkan 2 aja dulu. Nah sambil kita pantau apakah dia itu masih ngelowo ya. Kalau ngelowo ya berikan saja, nggak apa-apa. Tambahan untuk jangkriknya berikan saja tambahan. Tapi jangan langsung ekstrim, langsung berikan banyak, umpamanya langsung 8, 7 jangan. Dari yang tadinya 2 kita berikan tambahan 1 berarti 3 pagi 3 sore. Nah kita pantau terus tiap hari ya. Kita pantau perilakunya, kita pantau jatuhnya bulu itu sempurna atau tidak. Nah harus jeli seperti itu kita itu dalam memperhatikan perilaku setiap murai batu yang kita pelihara di rumah. Itulah yang nantinya kita itu bisa paham. Kita harus kenal murai batu tersebut. Nah oke ya. Mungkin untuk pembahasan kali ini cukup itu dulu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan bahas, kita akan baca setiap komentar yang masuk, dan insya Allah juga akan kita berikan solusinya. Oke ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.